akrab saya meninggal tiba-tiba. Satu angkatan dengan saya. Dosen juga. Dosen usia, dosen MIPA. Mungkin ada yang tahu, tinggalnya di Mesir. Bapak Ferry Suryawan. Beliau meninggal setelah pulang menjemput anaknya dari pesantren. Nggak ada keluhan apa-apa. Tiba sampai di rumah, mual sedikit, muntah 2 kali, meninggal. Wallahu a'lam apa yang membuat sebab beliau meninggal. Kami semua terkejut. Pertanyaan saya, apa yang membuat kita terkejut? Yang membuat kita terkejut sebenarnya iman kita kurang. Termasuk saya. Kalau iman kita tebal, nggak akan terkejut kita. Karena kita tahu bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Dan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dia mau datang, maka dia tidak akan tertunda sedikit pun, tidak akan tercepatkan sedikit. Itu iman. Kalau kita paham itu, maka setiap saat kita siap dijemput kematian. Setiap saat. Yang hadir di dalam mushola ini sekarang, coba tunjuk tangan siapa yang siap. Ada yang berani menentukan saya? Serius Pak? Alhamdulillah. Jangan menyerah kalau 5 menit kemudian. Harus siap ya, harus siap. Harus siap, itu yang saya mau bilang. Jadi sebenarnya bukan jawaban yang harus disediakan tadi, pertanyaan yang salah. Pertanyaan bahwa siapa yang siap di antara kita? Tidak ada kata siap-siap. Semua harus siap. Karena Allah tidak pernah memberitahukan 5 menit lagi. Apalagi kalau pakai itu 10 boleh. 10 menit boleh. Ya ada. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran disebutkan satu hal yang penting dalam hidup kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati. Jangan sampai mati kecuali kalian sedang dalam keadaan Islam. Bukan dalam KTP Islam. Saya mati, KTP saya Islam. Nggak ada gunanya. KTP nggak kita bawa, Pak. Kita masukkan pun ke dalam kain kafan KTP ya. Nah, balut kafan supaya tertulis di situ Islam. Nggak ada guna, Pak. KTP itu nggak dilihat sama malaikat. Malaikat datang nggak minta juga KTP mana. Waktu razia dulu masa konflik ya KTP penting. Ya. Tapi di zaman malaikat nggak perlu KTP. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun? Maknanya adalah Muslim itu asal katanya aslama, artinya menyerah. Serendah-rendahnya taat kita kepada Allah adalah menyerah. Level ketaatan itu ada beberapa. Ada Islam atau Muslim, orang yang melakukannya disebut Muslim. Kemudian level berikutnya disebut mukmin, level berikutnya disebut muhsin, level berikutnya disebut mukhlisin, level paling tinggi disebut muttaqi. Puasa adalah fasilitas paling istimewa karena kita dipanggil sebagai mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita dipanggil dalam level mukmin, tapi pada ujung ayat la'allakum tattaqun, untuk dijadikan muttaqin. Loncat berapa level? Dari mukmin, muhsin, mukhlisin, muttaqin. Lompat berapa level? 1, 2, 3 level. Lompat. Muslim itu berada di bawah sekali, di posisi di bawah mukmin. Nah, orang Muslim itu boleh dibilang selemah-lemah taat kepada Allah adalah Muslim. Selain itu langsung kafir. Contoh Muslim apa? Muslim itu artinya menyerah. Kalau saya tiba-tiba pulang dari sini ke Darussalam,
Di jalan saya ditodong oleh orang dan saya gak berani melawan. Saya menyerah. Dalam penyerahan itu, orang itu menyuruh menyerahkan HP saya. Serahkan HP-nya. Saya akan serahkan HP. Saya tidak suka serahkan HP ini, tapi karena saya tidak berani melawan, maka saya serahkan HP. Buka jam. Masuk got. Ada cerita, kita nyerah. Ya. Jongkok di got, jongkok. Hitung dari 1 sampai 100. Hitung, ada cerita. Ingat Pak ya, apa kejadian dulu ya. Kenapa Pak bisa demikian? Karena kita nyerah. Itu adalah level ketaatan yang paling rendah, bahwa kita nyerah sama Allah. Kenapa nyerah sama Allah? Gak berani melawan. Allah punya pistol maha besar, Allah punya pedang maha besar, Allah punya cara mematikan, Allah punya cara menyusahkan, Allah punya cara apa saja untuk membuat kita sedih atau membuat kita senang. Gak ada cara melawan. Karena itu orang yang menyerah kepada Allah disebut Islam, Muslim. Dari sinilah muncul kenapa kita menganggap Nabi Adam Islam, Nabi Isa Islam, Nabi Musa Islam. Gak ada yang namanya agama Kristen. Semua agamanya Islam. Walaupun kemudian Islam baru muncul belakangan, tapi Nabi Ibrahim pun sudah berdoa. Ya, Rabbana ja'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang muslim kepadamu. Ya. Cuma karena berdua yang berdoa, Ibrahim dan Ismail, maka muslimaini disebut. Kami berdua laka kepadamu. Apa maknanya? Bukan Islam artinya. Artinya tunduk patuh kepadamu. Suka, tidak suka, tunduk dan patuh, itu sudah cukup buat Allah. Jadi kira-kira kalau kita mau tunduk dan patuh kepada Allah, senang atau tidak senang kita lakukan, itu sudah cukup. Itulah yang diperintahkan Allah. Tentu lebih baik kalau kita menikmati penyerahan. Maka beda jadinya. Kalau ditodong oleh orang, serahkan HP. Loh, memang HP ini aku beli untuk kamu. Nah, kan beda. Ya. Jam juga serahkan. Jam juga. Nah, ya. Masuk kot. Alhamdulillah. Tahu aja yang aku mau. Ya kan? Hitung 1 sampai 100. Dalam hati kita, memang pelajaran yang aku suka matematika. Ada saja yang membuat kita senang. Siapa yang di posisi ini? Mukmin. Orang yang sudah beriman, dia akan menikmati peribadatan. Dia akan menikmati ketaatan. Itulah mukmin. Makanya dulu suatu ketika orang Arab masuk ke dalam Islam secara gerombolan. Setelah masuk ke dalam Islam secara gerombolan, kemudian mereka berteriak kesenangan. Kami sudah beriman, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Turun ayat khusus untuk menegur mereka. Surat Al-Hujurat ayat 14. Bunyi ayatnya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami sudah beriman. Qul, kasih tahu mereka Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kasih tahu mereka Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru berislam. Jadi berislam dengan beriman beda. Tapi untuk mati kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tidak menyebut wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Ya, artinya sejelek-jelek kondisi kita mati harus dalam keadaan taat kepada Allah. Meskipun taat itu secara terpaksa. Taat itu secara terpaksa. Apa makna terpaksa? Kita paksa diri kita untuk puasa. Sebenarnya berat, tapi kita paksa. Kita paksa diri kita untuk bangun tahajud. Sebenarnya ngantuk, tapi bangun. Kita paksa diri kita untuk bersedekah. Sebenarnya berat,
Ya. Waktu gini dari dompetnya berapa? 10.000 pas 100, 10.000 pas 100. Itu gancing. Untuk jatuh pilihan ya. 10.000 pas 100. Berat. Tapi kita paksa juga diri kita, ambil yang 100, colok ke dalam chat. Itu sudah berada dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu apa yang dilakukan oleh setan dalam kehidupan kita? Target setan sederhana saja. Dia ingin membuat kita melenceng dari jalan lurus kita. Makanya doa kita dalam sholat selalu sama. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Artinya kalaupun mati, maka matilah di jalan yang lurus. Sekarang kan ada jalan lurus. Dari Banda Aceh ke Lapno ada jalan lurus. Banda Aceh ke Lapno, kalau pernah pergi dari sekitar habis gunung menuju ke arah jalan, itu jalannya lurus kan. Tapi kalau mati di situ ada hubungan tuh dengan jalan lurus yang kita bicarakan. Ya. Apa makna siratal mustaqim? Meskipun diartikan artinya jalan yang lurus, udah 20 menit. Sekali lagi. Meskipun artinya adalah jalan yang lurus, tapi maknanya bukan sekedar lurus. Karena baru 2 bulan yang lalu saya menuju ke Cala. Dalam pikiran saya, jalan setelah pergunungan itu masih lurus dan mulus seperti dulu pernah saya datang. Sehingga saya larilah dengan mobil 120. Jarang-jarang adrenalin bisa kita munculkan ya. 120. Baru saya berhenti 120, begitu sadar ternyata banyak sekali gelombang. Sudah mulai masuk ke gelombang oleh mobil ya, berkali-kali masuk ke gelombang. Jadi siratal mustaqim bukan sekedar jalan lurus, tapi jalan lurus tidak ada rencangan, tidak ada gelombang, plus tidak ada lembu berkeliaran. Itu jalan lurus. Itu siratal mustaqim. Sehingga jalan kita menuju pulang kepada Allah tidak ada halangan. Itu cerita utamanya. Tapi setan datang, setan naruh tai lembu di jalan, setan buat sesuatu di pinggir jalan sehingga kita belok ke dalam tikungan, setan berusaha merusak jalan dan sebagainya. Nah, semua kita adalah manusia. Karena semua kita adalah manusia, maka semua yang terlihat di pinggir jalan menuju pulang itu akan menarik buat kita. Apalagi diperindah oleh setan. Kata setan di depan Allah, la uzayyinanna lahu, akan aku hiasi dunia untuk mereka. Sehingga jangankan yang indah, yang tidak indah pun indah buat kita. Saya jujur sampai sekarang gak habis pikir saya kenapa LGBT itu bisa ada. Gak habis pikir saya. Bagaimana mungkin seorang pria suka sama pria? Itu gak habis pikir saya. Ini di JP di sini kan banyak yang ganteng-ganteng. Gak ada satu pun yang jatuh cinta saya. Gak ada satu. Tapi setan bisa datang membuat yang pria itu pun indah buat yang pria. Saya di kampus sekarang ini sedang merehab mahasiswa LGBT. Sedang merehab dia. Ini sudah konstruksi. 3 bulan rehab dengan dia dan sudah mulai ada perbaikan. Pertanyaan dia terakhir, baru kemarin ketemu dengan dia untuk konsul terakhir. Pertanyaan dia terakhir, ini Ustaz yang paling susah adalah menahan pandangan. Kalau kita yang normal menahan pandangan, ada perempuan lewat. Menahan pandangan. Ini saya tanya, menahan pandangan maksudnya kawan-kawan banyak ikan terus. Allah. Makanya saya susah juga ngomong banyak-banyak sama dia. Takutnya dia suka pula sama saya. Ini sedang direhab, sedang saya rehab pelan-pelan. Ya, mahasiswa itu, mahasiswa usia anak Aceh tulen ganteng. Dan percaya Bapak Ibu, tidak ada hubungan dengan melambai ternyata. Tidak mesti anak yang melambai yang demikian. Ini anaknya tegap luar biasa, gak kepikir dia kita demikian.
Saya aja terkejut waktu dia datang ke saya, dia ngaku dan ingin disembuhkan. Makanya sekarang sedang kita treatment pelan-pelan. Ya, treatmentnya agama. Insyaallah. Tapi ya itulah, pandangannya itu luar biasa kali. Ya, susah kali dia. Inilah satu di antara jalan yang membuat kita melenceng dari jalan Shiratal Mustaqim. Makanya kembali kepada jalan yang benar itu disebut dengan taba yatubu. Taba yatubu itu arti katanya sama dengan raja'a yarja'. Artinya pulang. Pulang kemana? Pulang ke jalan yang benar. Jalannya satu, pulanglah ke jalan yang benar. Tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari dosa. Bahkan ketika Allah bicara tentang orang yang paling tinggi tadi derajatnya, al-muttaqin tadi, maka Allah tidak bicara tentang orang yang suci dari dosa. Nanti pulang boleh cek surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, panjang. Allah bicara tentang ciri-ciri orang muttaqin. Salah satu di antaranya yang Allah bicarakan adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Siapa orang bertakwa? Salah satu di antaranya adalah orang yang berdosa juga. Tapi setiap saat dia berdosa atau tergelincir menzalimi dirinya sendiri, dosa juga, zakarullah, dia langsung ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, langsung minta ampun kepada Allah. Kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampuni kamu selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak akan kembali lagi ke dosa yang sama. Ternyata orang takwa pun, orang yang paling tinggi derajatnya pun masih berdosa, Pak. Cuma beda orang yang berdosa. Karena dosa itu persis kayak YouTube. Pernah buka YouTube? Kalau buka YouTube misalnya, apa mau dibuka? Kalau buka yang bagus, anggaplah kita buka YouTube Muzammil, tertulis. Semua kenal Muzammil, ya? Tertulis Muzammil. Keluarlah bacaan Al-Quran Muzammil. Kita klik satu, klik satu. Setelah kita klik satu, muncul di layar besar yang satu itu. Tapi di sebelah kanan muncul video-video lain yang berhubungan dengan video yang besar. Artinya apa? Begitu kita buka pintu kebaikan, maka pintu-pintu kebaikan yang lainnya sudah siap untuk kita buka dan direkom untuk kita. Begitu juga pintu kemaksiatan. Carilah satu misalnya, cari di YouTube. Ini bukan suruhan, ya. Harus diperjelas, nanti ada excuse pula. Ustaz kemarin tuh suruh cari. Dan dosa saya, ya. Udah jadi itu, Pak, nggak perlu dibuktikan. Kalau diklik satu saja di antara itu, maka muncul semua di sini, Pak. Dan itu siap untuk diklik. Siap untuk diklik. Dan Internet of Things hari ini kerjanya demikian. Bahkan ketika Bapak Ibu buka detik saja, ada iklan di sekitar detik. Iklan sepatu, iklan jam, iklan mobil, macam-macam. Kalau Bapak klik satu saja di antara iklan itu karena tertarik, mobil, klik, apa yang akan terjadi? IP address Bapak akan langsung direkam bahwa Bapak suka dengan mobil. Besok, Pak, nggak perlu diklik mobil keluar, nggak perlu diklik. Maka iklan lain yang akan terkurangi dengan IP address Bapak. Akan lebih banyak muncul iklan mobil. Semua kayak gitu sekarang. Facebook kayak gitu, IG kayak gitu, Twitter kayak gitu. Yang ada iklannya, semua dipetakan keinginan kita. Nah, kalau manusia saja teknologinya sudah demikian, apalagi iblis. Teknologi pemetaan iblis lebih hebat dari internet. Kenapa? Karena
Karena iblis sudah hidup ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Sebelum Adam diciptakan, iblis sudah hidup ribuan tahun. Dan sampai sekarang iblis masih hidup aja. Jadi betapa banyak sudah ilmunya. Gampang sekali buat iblis untuk melencengkan hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, iringi setiap kemaksiatan sesegera mungkin dengan amal kebaikan. Supaya apa? Supaya pintu berikutnya yang direkomendasikan tadi nggak jadi terklik, langsung terklik kebaikan, ya, sehingga kebaikan berikutnya yang akan menutupi kejahatan dan kemaksiatan. Itulah taubat yang sesungguhnya. Jadi taubat sesungguhnya adalah setiap saat kita buat dosa, zakarullah fastaghfiru lidzunubi, langsung ingat Allah, minta ampun kepada Allah, wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak kembali lagi ke dosa yang sama. Semoga dengan cara itulah, walaupun Islam kita tidak akan mungkin sempurna, tapi Allah akan menilai usaha kita. Dan dengan cara begitulah kita mati dalam keadaan muslim untuk kembali kepada Allah. Semoga semua kita akan mendapatkan husnul khatimah dalam kematian kita. Husnul khatimah itu gak mesti mati pada waktu dan tempat yang tertentu, tapi apa pekerjaan kita di situ. Ya, udah panjang lagi, udah tersebut ini. Sekali. Orang Aceh kan ada di Dalil Khairat tuh bicara ini. Mati malam Jumat dengan ibadat ulil puasa. Ada tuh orang Aceh Dalil Khairat kayak itu. Matikan saya ya Allah malam Jumat sedang ibadah bulan puasa. Alhamdulillah ada kata-katanya sedang ibadah. Karena malam Jumat gak ada hubungan. Ya, bulan puasa pun gak ada hubungan. Malam Jumat gak ada hubungan, bulan puasa gak ada hubungan. Yang ada hubungan apa? Sedang ibadah. Dalam sejarah dicatat yang mati hari Jumat justru Abu Lahab. Nabi wafat hari Senin, bukan hari Jumat. Dan kalau kita sebut juga mati terbaik adalah mati syahid, Nabi tidak syahid. Ya, Nabi tidak syahid. Karena itu syahid bukan satu-satunya mati secara husnul khotimah. Ya, karena itu jangan gampang sekali tergiur untuk syahid. Sekarang ramai orang tergiur untuk syahid. Ya, dikit-dikit ngebom dia syahid. Jangan ya. Kalau betul syahid, kalau enggak, lebih hancur lagi hidup kita. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting sekali. Tempat dan waktu tidak penting. Yang penting adalah apa yang kita kerjakan ketika mati. Boleh saja mati di masjid, tapi matinya karena curi